suci kalau kita memperhatikan kebersihan. Maka agama Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan ini. Bukan saja ia adalah pokok dari kesehatan, akan tetapi juga merupakan bagian dari nilai iman seorang. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kebersihan amat erat kaitannya dengan kesehatan. Kesehatan adalah modal paling utama dalam hidup ini. Kecenderungan kita adalah baru merasakan pentingnya suatu nikmat kalau nikmat itu sudah berkurang atau hilang. Betul? Kita baru merasakan pentingnya gigi kalau sedang sakit gigi. Kita baru merasakan pentingnya telinga kalau sudah tuli. Betul? Sepanjang nikmat itu ada, kita tidak bersyukur, kurang pandai dalam menjaganya. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kamu pandai bersyukur maka aku akan tambah nikmat itu, dan jika kamu ingkar terhadap nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikianlah kesehatan ini merupakan modal utama dalam beraktivitas, baik itu bekerja maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lawan dari sehat adalah sakit. Manusia terdiri dari dua elemen pokok, yakni jasmani dan rohani. Kadang kita kehilangan keseimbangan. Berpayah-payah kita mengurus jasmani, kita bersihkan badan kita dari hadas dan najis. Tapi kadang kita lupa untuk membersihkan rohani kita dari perbuatan dosa dengan bertaubat. Begitu juga kalau bicara soal penyakit, kita sibuk kalau diserang penyakit jasmani. Tetapi apakah sesibuk itu kalau rohani kita yang diserang oleh penyakit? Al-Imam Al-Ghazali membagi penyakit dalam dua macam. Yang pertama penyakit zahir atau jasmani, dan yang kedua penyakit batin atau rohani. Apa perbedaan dari kedua penyakit ini? Yang pertama, kalau penyakit zahir banyak dokternya. Sakit mata ada dokter spesialis mata, sakit jantung ada dokter spesialis jantung, dan penyakit zahir lainnya banyak sekali dokternya. Sedangkan penyakit batin, dokternya hanya agama dan kemauan kuat dari orang itu untuk sembuh. Susah sekali untuk mencari dokter penyakit batin, sombong, kikir, bahil, dan lainnya. Tidak ada dokternya. Dan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, perbedaannya ini sangat aneh. Kalau penyakit zahir, orang yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Sedangkan penyakit batin, justru orang lain yang lebih tahu daripada orang yang punya penyakit. Aneh kan? Contoh, ada orang yang terkena sakit jantung. Dia tahu kalau dia terkena penyakit jantung, sedangkan orang lain tidak tahu kalau tidak diberitahu. Tapi kalau penyakit batin ini berbeda. Orang lain sering lebih tahu kalau penyakit sombong, kikir, bahil kita ini dibanding kita sendiri. Bahkan kadang kita tidak merasa karena kita menganggap itu wajar-wajar saja. Betul? Umar bin Khattab seringkali bertanya kepada sahabatnya, "Hei, kau lihat saya sombong atau tidak? Kau lihat saya pelit atau tidak?" Jika ada yang memberitahu, beliau bukan main senangnya. Bahkan seringnya memberi hadiah. Berbeda dengan kita, jangankan bertanya, diberitahu pun kita tidak terima. Betul? Inilah yang namanya penyakit batin. Dan yang ketiga, perbedaan ini yang paling dahsyat. Sehebat-hebatnya penyakit zahir, dia hanya merusak dunia. Tapi jika penyakit rohani menyerang, dia merusak dunia, menghancurkan akhirat. Akhir-akhir ini di negara kita, bahkan dunia, disibukkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama virus corona. Presiden, menteri, dokter, semua orang sibuk untuk meningkatkan imunitas agar terhindar dari virus ini. Padahal jika terkena virus corona ini terus meninggal, resiko dunia saja, tidak berpengaruh akhirat. Tapi jika penyakit rohani menyerang, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang.
Di dunia kita susah hidup, di akhirat pun jelas tempatnya. Karena itu Imam Al-Ghazali menghimbau kalau kita begitu bersungguh-sungguh dalam mengobati penyakit jasmani, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengobati penyakit rohani kita. Hadirin wa hadiroh rahimakumullah, kemarin kita berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan dalam berpuasa rohani kita dihiasi dengan timbul sifat sabarnya, timbul jujurnya, timbul ikhlasnya, timbul sikap rendah hatinya, dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang menyehatkan rohani kita. Inilah makna ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasiu, berpuasalah engkau maka engkau akan sehat. Bukan sekedar sehat jasmani, tapi juga sehat rohani. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq